Game AAA dirilis dengan harga lebih dari 1 juta adalah hal yang wajar sekarang. Tapi tahukah kamu bahwa mahalnya harga game ini sebenarnya adalah gara-gara kita loh. Waduh, nggak bisa ganti wallpaper? Coba cek dulu, mungkin Windows-nya harus diaktifasi. Pengen aktifasi Windows original dengan aman? Cek cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang bre, bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang udah aktif, bisa nih pakai foto telanjang buat jadi wallpaper. Kalau pembandingnya adalah gaji orang Indonesia, memang harga game ini terlihat mahal sekali. Rata-rata UMP 2026 ada di kisaran 3,5 jutaan, dengan nominal terendah ada yang masih di angka 1,6 juta. Silahkan koreksi kalau salah. Jadi untuk standar UMP, mau beli game dengan harga 1 juta, iya itu sangat tidak masuk akal. Beli 2 game udah nggak bisa makan sebulan coy. Mahalnya game saat ini salah satu penyebabnya adalah biaya produksi yang semakin tinggi. Seperti contoh GTA 6 diperkirakan menghabiskan biaya hingga 2 miliar US dollar. Waktu pembuatannya lebih dari 8 tahun dengan jumlah pekerja yang terlibat mencapai ribuan orang. Call of Duty Modern Warfare 3, walaupun nggak diumumin secara resmi sama Activision berapa biaya pembuatannya, tapi diperkirakan menelan lebih dari 1 miliar US dollar. Bahkan game bola yang terlihat simpel macam FIFA yang sekarang udah berubah jadi EA FC, biaya pembuatannya juga bisa mencapai ratusan juta dolar dan tiap tahun mereka rilis baru. Terus di mana bagian bahwa mahalnya ini adalah gara-gara kita? Pernah makan di restoran all you can eat nggak? Bayarnya flat, semua orang sama, dan boleh makan sepuasnya. Kira-kira kalau makan di sana, kamu bakal makan dengan cara seperti apa? Apakah diirit-irit, dikit-dikit, takut malu-maluin gitu ya? Atau, kan udah bayar, bebas ambilnya. Langsung ambil sepuasnya, makan sebanyak-banyaknya. Hampir bisa dipastikan kamu akan memilih cara yang kedua. Makan sebanyak-banyaknya karena nggak mau rugi. Kamu bisa tunjuk temen cewek kamu yang cakep dan biasanya jaim gitu ya, malu-malu. Kalau kamu ajak makan ke restoran all you can eat, kemungkinan besar dia makannya akan ikutan barbar, ambil sebanyak-banyaknya. Apakah mereka ini nggak tahu malu? Jelas bukan. Mereka seperti itu karena nggak mau rugi. Udah keluar uang banyak, ya kalau bisa dapat semaksimal mungkin. Dan kurang lebih itulah gambaran kenapa harga game bisa mahal. Karena kita sebagai user, kita nggak mau rugi coy. Udah ngerakit PC mahal-mahal sampai puluhan juta dan sanggup untuk menjalankan game yang sangat realistis, masa iya sih mau dipakai buat main Hollow Knight doang? Iya, enggak kali ya. Kalau bisa dipakai buat main game yang grafisnya jauh lebih bagus dibandingin Cyberpunk. Banyak orang bilang game itu lebih penting gameplay daripada grafik. Lebih baik gambarnya sederhana tapi gamenya asik daripada gambarnya bagus tapi gamenya busuk. Hal ini benar sekali. Saya lebih menikmati game simple macam Neon Abyss dibandingin Forspoken. Tapi nggak bisa dipungkiri, dalam hati ada perasaan seandainya Neon Abyss ini grafisnya dibuat kayak Forspoken, pasti bakal bagus banget. Dan tujuan saya cuma satu, udah ngerakit PC mahal-mahal, ya pengennya dimaksimalkan. Main game sebagus mungkin yang bisa memanfaatkan PC saya sampai 100%. Dan inilah tantangan terbesar yang dihadapi para pembuat game. Resiko yang mereka hadapi bener-bener gede. Dimana sayangnya penilaian bagus atau jeleknya game saat ini udah nggak bisa lagi objektif. Sekarang ini semua orang bisa berpendapat, walaupun dengan dasar yang kurang kuat, dan pendapat mereka bisa mempengaruhi penilaian sebuah game yang tentu saja akan berpengaruh terhadap penjualan. Crimson Desert contohnya yang barusan rilis kemarin, game ini dapat skor review yang nggak bisa dibilang bagus, lumayan struggling di awal rilis. Bahkan salah satu user ada yang ngasih skor 0 untuk Crimson Desert karena nggak ada unsur LGBT di dalam gamenya. Tentu saja hal ini jadi dilema luar biasa, karena game yang masukin unsur LGBT juga akan dapat review jelek dari orang yang tidak mendukung. Salah satu review datang
yang dari IGN yang masih lumayan lah untuk dijadikan acuan, ngasih skor 6 untuk game ini. Walaupun semakin kesini skor ratingnya semakin naik karena dibilang gamenya baru terasa bagus setelah lewat 6 jam main, tetap aja ini udah cukup untuk bikin orang menunda beli gamenya. Sebaliknya Resident Evil Requiem dapat skor 9 dan banyak orang yang gak sayang untuk beli langsung. Jadi kalau gamenya ratingnya jelek, orang menahan diri untuk beli, tapi kalau gamenya ratingnya bagus, ternyata juga tidak semulus itu, bre. Bahkan Resident Evil barusan itu juga banyak orang yang mencari-cari celah kesalahannya. Seperti desain pagar kantor RPD yang berbeda dari Resident Evil 2 Remake. Di game sebelumnya yang nyeritain Leon waktu masih muda, besi pagernya polos, tapi di Resident Evil Requiem ada ornamennya, bre. Secara cerita memang benar itu seharusnya adalah pagar yang sama 30 tahun kemudian. Dan hal ini dijadiin bahan perdebatan bahwa gamenya kurang bagus karena tidak memperhatikan detail seperti itu yang mereka anggap penting banget. Jadi yang pertama, kita pengen gamenya bisa memaksimalkan PC, pengen gambarnya sebagus mungkin, tapi kita juga nuntut ceritanya harus bagus banget. Tapi begitu udah dibikinin gambarnya bagus, ceritanya bagus, kita menuntut realisme yang lebih jauh lagi. Pagar aja dijadiin masalah, coy. Dan ini akhirnya bikin kita sebagai pengguna itu jadi pihak yang sangat tidak masuk akal. Hampir sama seperti para penggemar Dragon Ball Super gitu ya. Mereka memperdebatkan bahwa Gohan Beast harusnya nggak bisa ngalahin Goku Ultra Instinct. Nggak masuk akal katanya. Atau seperti zaman Avengers Endgame. Nggak masuk akal kenapa Captain Marvel nggak ambil aja gauntletnya Thanos terus dibawa terbang pergi. Iya, nggak masuk akal, itu adalah kuncinya. Bahwa film dan game-game ini memang ceritanya fiksi, bre. Nggak masuk akal. Jadi kita nggak bisa menuntut realisme yang berlebihan. Dan semua tuntutan kita ini akan bermuara ke pembuat gamenya. Mereka dihadapkan pada hal yang sangat sulit. Dibikin gambar bagus, ceritanya mungkin jadi nggak terlalu bagus, tapi bahkan udah dikasih semuanya masih tetap dicari-cari kesalahannya. Sedangkan biaya pembuatan gamenya udah pasti gede banget. Jadi akhirnya resiko juga masuk ke dalam perhitungan mereka. Bahwa pengeluarannya udah banyak, kalau gamenya dijual murah dan ternyata ngeflop, mereka bisa bubar, coy. Jadi akhirnya mau nggak mau ada garansi dari harga bahwa gamenya dijual lebih mahal biar seandainya gamenya nggak laku sekalipun, ya ruginya nggak terlalu gede banget lah ya. Soalnya tadi yang namanya review sekarang itu udah bukan lagi berasal dari para profesional. Haters juga bisa bikin review dan review mereka bisa mempengaruhi penjualan. Salah satu pembuat game yang dibikin dilema berkepanjangan itu ya pembuat Call of Duty kali ya. Gamenya dibilang terlalu mahal untuk gameplay single playernya yang terlalu pendek. Tapi mau gimana lagi? Biaya yang mereka keluarkan fokusnya adalah untuk grafis yang realistis dan gameplay sinematik. Untuk sensasi nonton film action tapi karakternya kita yang jalanin. Dan udah dibuat gameplaynya sependek itu aja, harga gamenya udah mahal, bre. Gimana ceritanya kalau durasi gamenya ditambah jadi 2 kali lipat? Harga gamenya bisa jadi 2 kali lipat lebih mahal loh. Jadi akhirnya mereka ini maju kena, mundur juga kena, coy. Tapi sekarang udah mulai ada solusinya. AI. Clair Obscure kemarin dibuat dengan kualitas yang sangat bagus, hampir menyamai game AAA tapi dengan biaya yang jauh lebih murah. Dan salah satunya adalah karena dibantu sama AI. Tapi hal ini juga nggak gampang. Penggunaan AI sekarang ini masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Nah, kira-kira gimana menurut kamu nih? Apakah lebih baik gamenya dibantu AI bikinnya dan harganya bisa murah, atau kamu menuntut semuanya harus original tapi harganya mahal?